Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Beberapa waktu yang lalu Indonesia merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalau bukan pemilihan presiden. Walaupun banyak sekali drama terjadi, tapi pada akhirnya semua berjalan lancar. Bahkan presiden dan wakil presiden terpilih pun udah resmi dilantik kemarin pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, walaupun semuanya udah selesai diselenggarakan, tapi keributan dan drama yang ada itu masih terjadi sampai saat ini. Siap ganyang kupu baba, siap ganyang kupu baba, serang di medsos saudara, hancurkan di medsos. Ya mungkin bisa lihat ya, di sosial media manapun, drama pertikaian politik ini tuh masih terjadi, dan terkadang itu udah di tahap yang cukup meresahkan. Bahkan gue pun yang gak begitu suka politik, sebenarnya bukan gak suka sih, tapi lebih tepatnya gak begitu ngurusin banget lah. Itu cukup resah dengan pertikaian yang terjadi sampai sekarang. Kayak bahas Fufu Fafa, anak abah, dan permasalahan lainnya yang sebenarnya udah lewat. Maksud gue kok ada gitu, orang yang rela ngorbanin sebagian waktu dari diri dia untuk bahas politik dan ngebela pilihan politiknya, yang padahal itu semua udah lewat. Misalnya gini, gue itu salah satu user yang pakai sosial media X, tapi gue pakai sosmed ini tuh cuma untuk ngeliat informasi pasar kripto dan juga berita yang terkini. Nah, gue udah berusaha tuh membuat algoritma X yang gue punya itu informasinya sesuai yang gue mau. Nah, tapi mungkin karena terlalu banyak orang yang bahas politik, itu sampai lewat terus di timeline gue, orang-orang yang suka ngomongin politik. Sebenarnya orang bebas ya mau bahas apapun, tapi yang gue lihat terkadang narasi yang mereka sampaikan itu berlebihan dan udah di tahap yang sangat brutal, bahkan terkadang opini mereka itu sangat bias. Menurut gue orang-orang ini udah termasuk fanatik terhadap pilihan politiknya, dimana mereka ngebela mati-matian politikus pilihannya, sampai menghina orang-orang yang pilihannya itu nggak sesuai sama yang mereka dukung. Sebenarnya fanatisme ini nggak cuma terjadi di sosial media X, tapi di sosial media lain, itu masih banyak yang ributin pilpres sampai sekarang. Gue rasa ini nggak cuma keresahan diri gue doang ya, tapi mungkin banyak dari kalian nih yang nonton video ini pasti resah juga dengan orang-orang yang terlalu berlebihan ngurusin politik sampai ngerendahin pilihan orang lain. Nah, makanya di video kali ini, gue pengen bahas fenomena orang-orang yang fanatik dengan pilihan politiknya, bahkan sampai di tahap yang sangat berlebihan. Dan gue pun akan jelasin fakta pahit, kenapa kalian itu nggak mesti dukung mati-matian politikus pilihan kalian. So, simak sampai habis. Setiap kali ada masa pemilu, pasti akan selalu ada orang-orang fanatik yang rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk membela pilihan politiknya. Dimana di masa-masa pemilu, banyak orang yang mendadak jadi ahli politik, bahkan sampai saling serang dengan orang yang punya pandangan politik berbeda dengan pilihannya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang itu bisa fanatik dengan pilihan politiknya? Well, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa seseorang itu bisa fanatik atau punya ikatan emosional yang berlebihan dengan kandidat pilihannya. Pertama, ada yang namanya echo chamber effect. Efek echo chamber adalah situasi di mana seseorang itu berinteraksi dengan orang-orang atau informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Jadi dia itu ibarat di dalam sebuah ruangan yang isinya itu orang-orang yang sejalan dengan pandangan yang dia punya. Misalnya gini, ketika kita mendukung salah satu paslon tertentu, algoritma sosial media yang ada di handphone kita itu tahu kalau kita suka dengan paslon tersebut. Alhasil, semua video yang lewat di beranda sosial media kita itu cenderung video yang mengunggulkan paslon tersebut. Dan pada akhirnya, ini meningkatkan keyakinan yang kita punya terhadap paslon yang kita dukung. Makanya kan ketika ada video yang bahas paslon A, kolom komen banyak yang sejalan dengan pendukung A. Sedangkan ketika melihat video yang bahas paslon B, kolom komen juga banyak yang sejalan dengan pendukung paslon B. Hal ini tentu bukan secara kebetulan, tapi secara nggak sadar, minat tontonan kita yang menciptakan echo chamber itu sendiri. Ini tuh ibarat kita membentuk sebuah kubu masing-masing, ada kubu pendukung A, B, atau C. Nah, ketika kubu ini terbentuk, maka ada sifat kekeluargaan di setiap kubu. Jadi ketika melihat ada yang menghina pilihannya, mereka semua akan merasa terserang. Nah, di setiap kubu itu kan punya sifat masing-masing yang ditentukan banyak aspek. Ada yang dukung tapi biasa aja, tapi ada juga sampai fanatik. Sebenarnya kalau dari yang gue lihat pribadi, banyak dari mereka yang fanatik itu merasa dirinya paling cerdas dan pilihannya yang paling benar. Padahal kalau kita lihat, semua politikus yang menjabat itu pasti akan selalu ada sisi buruknya. Karena mereka menjabat, itu juga manusia kayak kita yang tentu gak pernah terlepas dari perbuatan salah. Gue tuh heran ya sama orang-orang yang mendewakan pilihan politiknya. Seolah-olah pilihan itu cuma satu-satunya utusan Tuhan, sedangkan pilihan yang lain itu adalah orang-orang yang jahat. Bayangin, betapa jahatnya manusia merasa dirinya paling suci, sedangkan masih mengambil hak kebebasan orang lain untuk memilih dengan menghina mereka zolim, bodoh, SDM rendah, gak bisa berpikir, dan lain semacamnya.
Gua akuin memang musim politik di era sosial media itu cukup brutal dan mereka nggak sungkan membabi buta orang yang berbeda dengan pendapatnya. Misalnya nih, yang lagi ramai di sosial media X. Jadi beberapa waktu yang lalu heboh penangkapan Tom Lembong yang resmi dijadikan tersangka kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sampai 400 miliar rupiah. Dan seperti yang kita tahu, Tom Lembong ini kan waktu itu jadi pendukung salah satu paslon ketika Pilpres. Nah, pada saat berita penangkapan itu, ada salah satu akun di X yang bikin tweet kayak gini. Jadi kalau gue lihat, tweet ini tuh kayak ngatain orang yang ngebela kasus korupsi yang dispekulasikan karena tersangkanya itu pendukung salah satu paslon kemarin. Dan karena fanatisme masyarakat X yang udah nggak pakai akal lagi untuk membalas argumen, mereka melakukan doxing yang menyebarkan informasi pribadi si penulis tweet secara publik dan menjadi bahan hinaan para orang-orang yang merasa dirinya paling sempurna. Di sini gue nggak ngebela secara subjektif ya, tapi menggunakan teknik doxing untuk membalas argumen itu benar-benar menunjukkan kebodohan, apalagi itu dilakukan seperti pengeroyokan secara digital. Gue benar-benar gak setuju sih dengan mentalitas masyarakat seperti ini, karena ketika data pribadi mereka bocor aja udah pada teriak-teriak dan ngatain pemerintah. Tapi giliran ada orang yang gak sejalan dengan pilihannya, mereka gak sungkan untuk membantai orang tersebut, jadi hinaan secara publik. Selain itu yang bikin gue benar-benar kesal, ada satu tweet yang saking bencinya sama presiden terpilih, dia sampai mempermasalahkan kucing peliharaan Pak Prabowo dan ngebandingin sama guru. Gak, maksud gue tuh gimana sih cara berpikirnya, kok bisa-bisanya gitu, ngebandingin kucing sama guru yang jelas-jelas gak ada kaitannya. Katanya X itu kan platform paling cerdas, tapi masa ngebedain kucing sama guru aja nggak mampu ya kan? Gue gak tau sih, apakah orang-orang ini tuh sengaja mancing emosi, atau memang kadar intelektualitasnya tuh rendah gitu, sampai hal-hal kecil aja dijadiin masalah untuk menyerang lawan pilihan politiknya. Gue pun heran sama masyarakat kita yang brutal banget ketika udah bahas politik, apalagi nyenggol pilihan politiknya, yang padahal semuanya itu udah lewat gitu. Nah, karena kebrutalan masyarakat ketika membahas politik, kalian itu dimanfaatin media-media untuk menaikkan traffic sosial media yang mereka punya. Coba deh lu perhatiin, setiap kali ada media-media besar bahas politik, itu pasti engagementnya bakal rame. Bahkan sampai akun meme sekalipun, kadang sampai bahas politik untuk naikin traffic yang mereka punya. Ironi sebenarnya, ketika akun-akun meme itu sampai bahas politik untuk naikin engagement yang mereka punya. Dan itu pun beneran laku gitu dikonsumsi sama netizen. Hal ini kan menunjukkan bahwa fanatisme politik masyarakat di Indonesia itu udah di tahap dijadikan produk oleh orang-orang yang berniat cari keuntungan. Apalagi ditambah dengan rata-rata IQ negara kita yang rendah, gampang banget bagi orang-orang media macam netizen untuk ramein kolom komen postingan tersebut. Makanya kan ada aja gitu, berita yang judulnya berlebihan, padahal isi beritanya itu nggak separah judulnya. Tapi karena minat baca di negara kita rendah, alhasil mereka kepancing sama headline beritanya tanpa dibaca penuh. Nah, karena para kaum fanatik ini merasa paling pintar dan pilihannya paling benar, dia nggak sungkan mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membela kandidat tersebut atas nama membela kebenaran. Padahal bisa jadi kebenaran yang dia maksud itu bersifat subjektif, atau dia nganggap benar karena terlanjur fanatik dari awal. Selanjutnya kalau kita lihat dari aspek psikologis, sebenarnya ada penjelasan kenapa seseorang itu bisa fanatik sama pilihan politiknya. Jadi gini, dalam dunia psikologis ada yang namanya confirmation bias, di mana seseorang itu cenderung mencari informasi atau argumen yang sesuai dengan keyakinannya dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Biasanya ngebuat mereka itu jadi lebih mudah untuk mengkritik lawan pilihannya tanpa dipikir lagi secara kritis. Jadi ketika ada berita yang bikin konten kejelekan suatu kandidat tertentu, dia mendadak jadi orang yang pintar politik, sekalipun dia belum baca semua beritanya sampai habis. Nah, makanya ketika seseorang merasa pilihannya udah paling benar, dia akan selalu dukung sumber berita yang sejalan dengan pilihannya, dan dia nggak akan percaya dengan media lain yang bertentangan sama pilihannya. Nah, problemnya, orang-orang fanatik ini akan mudah disetir media cuma dengan headline berita tanpa melihat isi beritanya. Dan nggak heran kalau pembahasan politik itu selalu ramai di kalangan masyarakat, sekalipun masa politik tersebut udah lewat. Selain itu, fanatisme masyarakat terhadap kandidat politikusnya itu karena mereka menaruh harapan kepada kandidat pilihannya. Jadi ketika mereka melihat ada visi misi yang sesuai dengan kepentingan dia, maka orang tersebut akan membela kandidat itu karena merasa kalau si politikus itu menang, kepentingan dia pun akan terpenuhi. Kepentingan ini bisa bermacam-macam ya. Ada kepentingan untuk dapat jabatan, kepentingan untuk dapat program tertentu, dan kepentingan yang lainnya. Intinya ketika seseorang membela mati-matian pilihan kandidat politikusnya, di situ harusnya timbul pertanyaan, ada kepentingan apa orang tersebut sampai ngorbanin waktu dan tenaganya untuk membela pilihannya. Pada intinya memang pembahasan politik itu pasti melibatkan perasaan emosional yang tinggi, karena pembahasan politik itu melibatkan banyak isu-isu yang sangat pribadi, mulai dari nilai-nilai moral, kepentingan, dan harapan di masa depan. Makanya nggak heran kalau ada orang yang rela mati-matian ngebelain dukungan politiknya, karena selain aspek yang gue bahas tadi, hal tersebut juga jadi usaha pembuktian kalau pilihan dia itu paling benar dan paling baik. Sebenarnya kita nggak perlu kok mati-matian ngebelain pilihan kandidat kita, karena percayalah, mau kandidat manapun, pasti akan selalu ada sisi baik dan buruknya, tergantung gimana cara pandang kita.
Lagi pula setiap orang itu kan punya kepentingan masing-masing. Jadi aneh aja gitu, ketika lu ngorbanin waktu dan tenaga lu untuk dukung orang yang sorry to say mereka itu nggak akan peduli dengan hidup lu. Karena ya itu tadi, mereka juga ada kepentingan di belakang itu semua. Karena gini, yang namanya politikus mau menjabat, itu ada kepentingan di belakangnya. Mulai dari kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan penguasa, keluarga, teman dekat, dan lain-lain. Sedangkan lo yang mati-matian, itu cuma dapat tetesan doang, dan itu pun kalau diingat gitu. Jadi udahlah, mending kita semua bersatu untuk sama-sama bangun negara ini lebih baik, tanpa harus ributin masalah yang udah lewat. Gimana nih pendapat lo terhadap fenomena ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.